kurus amat ya? Kurus amat Bude? Bukan daging. Bude Ami kurus. Aduh, jadi langsing. Tuh, Pak Samuel yang gemuk, Bude Ami mah kurus, Pak Samuel yang gemuk tuh situ. Samuel pada Ini faktor kameranya deket aja Bapak Ibu. Deket Sama jauh sama kameranya aja. gede. Kalau deket sama. Bude, nggak makan berapa hari bisa langsing gitu? tiap hari makan 3 kali. Apa gara-gara dari rambut ya? Dari rambut? Ya. Rambutnya pendek. Katanya di Bandung bukan? Ya. 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 Kapan? Dari hari Minggu. Minggu berminggu toh? Oh. Aku juga Baik. minggu. Bapak Ibu, jamnya udah jam 7 ya. Kita mulai ya PRT kita pada Ya, kesempatan nanti ngobrolnya malam hari nanti ini. ya. Nanti lanjut lagi ngobrolnya ya Bapak Ibu. Tenang aja. Ya. Ya, Bapak Ibu bisa video call langsung gitu ya. Ya, sekali selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Nah, kita akan mulai persekutuan rumah tangga kita pada kesempatan malam hari ini dengan sebuah pujian yaitu pelengkap Kidung Jemaat nomor 285 berjudul Bila Badai Hidup Menerpamu. Saya akan putarkan sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini dia nih. PKG. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, janji Tuhanmu pegang teguh. Tiap gunung-gunung beranjak, serta bukit-bukit bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam, menyangga takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Tiap gunung-gunung beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh, dan melindungimu tetap teguh. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam, menyerah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Tiap gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu
Baik, Bapak Ibu, kita akan bersama memulai ibadah ini di dalam doa. Saya meminta tolong untuk Pak Puji, boleh memimpin kita di dalam doa buka, dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan menerima sebagian dari firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami imani, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hadir di tengah-tengah kami dalam satu persekutuan pada malam hari ini. Mari Tuhan Kau berkata-kata, mari Tuhan Kau berbicara kepada kami semuanya. Ya, kami siap mendengarkan firman Allah pada malam hari ini. Tuhan, kalau sebentar Pak Sam Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan, urapi secara khusus Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, inilah sembahyang kami, ungkapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja 19, 1 Raja-Raja 19, 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai dengan ayat 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi, tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pulang. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan juga memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, bicara soal ketakutan. Tema kita hari ini mau membahas soal ketakutan. Ketakutan yang merampas keyakinan. Bapak Ibu, saya mau mengawali gitu ya perenungan kita hari ini dengan sebuah cerita. Ini ceritanya klasik banget gitu ya. Cerita yang udah lama sih kejadiannya. Jadi suatu ketika di tahun 1988, saya belum lahir ya Bapak Ibu ya, saya belum lahir. Ini ceritanya terjadi di tahun 88, tepatnya di tanggal 3 Juli. Berbicara soal ketakutan. Pada saat itu ketika tahun 88, khususnya bulan Juni, bulan Juli, sebenarnya udah dari 84 bahkan, terjadi sebuah perang, ya Bapak Ibu. Ada sebuah perang di daerah Timur Tengah. Perang tersebut mempertemukan antara Irak dan Iran. Dua negara di Timur Tengah yang kalau kita tahu Bapak Ibu bicara Irak dan Iran itu
nggak lain nggak bukan yang paling bisa kita bicarakan adalah soal minyak. Dimana di situ banyak sekali minyak ya, minyak bumi, ya minyak apapun itu adalah di situ ya. Dan itu daerahnya juga kita tahu itu di daerah Timur Tengah. Irak dan Iran ini tahun 84 sedang berperang. Nah, pada sudah sudah perangnya ini semakin semakin membesar, semakin ini, dan pada tahun 88 ya itu kan biasa ya Amerika mengambil peran lah di dalam situ ya. Nah, satu ketika di tahun 88 setelah kurang lebih 4 perang ini berjalan tahun gitu ya. Tahun 88 itu ada sebuah pesawat take off. Sebuah pesawat berisi penumpang take off. Pesawat ini take off gitu ya, terbang melintasi daerah yang dibatasi sebenarnya. Jadi daerah itu dibatasin dan itu zona konflik lah istilahnya. Setahun sebelumnya terjadi sebuah insiden yang melibatkan kapal perang Amerika, di mana kapal perang tersebut terkena rudal, gitu ya, Bapak Ibu, kena rudal, kena misil, yang dilancarkan oleh Angkatan Udara Irak, ya, kena misil, dan itu membuat Angkatan Laut Amerika memiliki ketakutan tersendiri dengan pesawat. Itu setahun yang lalu, tahun 87. Nah, ini kejadiannya tahun 88. Ketika tahun 88 ini terjadi, pesawat ini terbang. Pesawat ini terbang lewat di atas kapal itu ya, salah satu kapal. Terus dia lihat, wah ada pesawat nih. Kok gerak-geriknya mencurigakan. Gerak-geriknya mencurigakan, gerak-geriknya ini karena apa? Karena dikontak nggak jawab. Istilahnya kalau kita gitu ya, ditelepon nggak jawab, dikontak nggak bisa, nggak bales-bales gitu ya. Kalau kata anak muda ini mah saya cuman di ghosting doang. Kalau kata anak muda, ya cuman di ghosting, nggak ada jawaban, nggak ada balasan. Nah terus juga dilihat. Kalau menurut pembacaan kan di kapal itu ada yang ngeliatin radar gitu ya Bapak Ibu ya, ada yang ngeliatin, wah ini pesawatnya makin tinggi atau makin turun. Si yang lihat radar gitu ya, dia lihat ini pesawat kayaknya makin turun nih. Wah, udah makin takut lah mereka ini. Makin takut karena apa? Mereka ingat setahun yang lalu ada kapal perang ditembak pakai rudal sama pesawat tempur gitu ya. Tentu ini menjadi ketegangan tersendiri. Akhirnya ya udahlah diputuskan bahwa udahlah ini kayaknya pesawat perang, daripada kita yang ditembak duluan, udahlah kita tembak duluan aja pesawat ini, tembak, tembak. Akhirnya jatuh, pesawatnya jatuh, dari radar pun menghilang. Tetapi begitu berita yang mereka terima, yang pesawat yang dikira pesawat tempur itu ternyata itu adalah pesawat penumpang yang harusnya nggak ditembak. Saking ketakutannya mereka, teringat peristiwa setahun yang lalu, mereka mengira itu adalah pesawat tempur. Karena apa? Karena dibilang, ini kodenya udah mirip-mirip pesawat tempur, gerak-geriknya mencurigakan, di kontak nggak diangkat gitu ya. Kayak orang ditelepon nggak diangkat, kan kita takut kalau misalnya anak kita di luar kota apa gimana, kita dapat SMS, wah ini saya lagi di sini, kita telepon nggak diangkat, kan kita takut. Kru kapal ini pada takut semua. Dan sampai si tukang radar ini bilang, ini pesawatnya makin turun loh, ini pesawat makin turun. Begitu dicek sama istilahnya kalau di kita dibilangnya KNKT lah gitu ya, Komisi Nasional itunya. Cuman kan kalau di sana karena ini menyangkut tentara, ya diperiksa juga sama tentaranya. Ternyata data yang direkam itu pesawatnya nggak makin turun, Bapak. Ternyata makin naik terbang. Jadi mereka salah sasaran. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena mereka terlalu takut. Para tentara ini ketakutan. Ketakutan begitu rupa. Teringat peristiwa 1 tahun yang lalu, di mana teman-teman mereka kena rudal. Mereka teringat itu, mereka ketakutan sampai data angka yang harusnya dari 10 jadi 11, dibaca 10 jadi 9. Saking takut. Dan ini kalau kita lihat, ini bahaya ketakutan. Dimana kalau kita merasa takut, rasa yakin kita itu terampas, hilang begitu saja.
Mungkin pengalaman tadi jauh dari realita kehidupan kita. Pak Sam kejauhan ngambil kisahnya. Pak Sam aja belum lahir tahun 88. Ya, kejauhan. Tapi itu sesuatu yang dekat, nyata di dalam kehidupan kita. Ketika kita terlalu takut akan sesuatu, kita bisa kehilangan akal sehat kita. Ketika kita takut nyasar, terlalu takut untuk nyasar, kita malah bisa jadi kesasar. Karena apa? Karena kita terlalu berpikir, ini gimana caranya supaya saya nggak nyasar. Malah kita jadi nyasar benar. Segala sesuatu yang kita ambil tindakan menjadi salah langkah. Karena apa? Karena perasaan takut yang begitu menguasai kita. Ini pun juga terjadi di dalam bacaan kita, Bapak Ibu. Dimana kalau kita lihat 1 Raja-Raja 19 ini berkisah mengenai Nabi Elia. Kalau kita lihat bacaan kita 1 Raja-Raja 19 dibuka dengan ketika Ahab memberitakan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia. Ini mungkin Bapak Ibu bisa nanya nih ke cucu-cucunya atau anak-anaknya yang sekolah minggu. Karena ini saya ingat betul, ini adalah bacaan cerita sekolah minggu, seingat saya, akhir bulan Juli kemarin. Sekitar akhir bulan atau minggu ketiga atau pertengahan bulan Juli. Saya ingat betul bacaan ini. Bisa ditanya, itu ceritanya Elia kenapa? Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, sebelum cerita sebelumnya itu kan Elia habis bertemu dengan nabi-nabi Baal. Mereka adu kekuatan lah. Allah siapa yang hidup gitu ya. Nah, ditemukan bahwa Allah orang Israel, Allah yang menuntun Israel keluar dari tanah Mesir, itulah Allah yang hidup, bukan Baal. Nah, Isabel ini ya seperti namanya, I sebel gitu ya. Sebel. Saya sebel dengan siapa? Dengan Elia. Isabel ini sebel kepada Elia dan menyuruh seorang suruhan. Istilahnya ini udah death sentence, gitu ya. Ancaman mati buat Elia. Elia yang pada itu kelelahan untuk membuktikan Allah siapa yang patut disembah oleh bangsa Israel, dia merasa takut akan ancaman. Ketika ketakutan melanda, Elia lupa akan penyertaan Tuhan. Makanya dia bisa ngomong, walaupun dia adalah nabi Tuhan, dia orang yang disertai Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai betul kehidupan Elia dalam kisah-kisah sebelumnya. Bapak Ibu bisa baca sendiri atau bahkan nanya ke anak-anak sekolah minggunya. Karena bahan bahasan sekolah minggu untuk bulan Juli itu bicara soal Elia. Bagaimana Elia disertai oleh Tuhan. Bulan Agustus, sedikit teaser Bapak Ibu, sedikit membuka, itu kita akan bicara untuk anak-anak sekolah minggu dari yang kelas Daniel sampai dengan Musa, itu akan bicara soal Elisa. Elisa yang melanjutkan peran Elia. Kalau tahu bulan kemarin, bulan Juli adalah membicarakan soal Elia. Kita bisa, Bapak Ibu bisa nanya ke anak-anaknya, Elia itu gimana sih disertai Tuhannya? Seperti apa penyertaan Tuhan? Nah, Elia yang ketakutan ini, saking ketakutannya dia lupa penyertaan Tuhan yang begitu menyertai. Maka dia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai di Beersheba, meninggalkan bujangnya. Bujang itu seorang pembantu, gitu ya, seorang asistennya. Tapi dia masuk ke padang gurun, dia istilahnya melarikan diri dan mengasingkan diri supaya nggak ditemuin sama Isabel. Karena ancaman dari Isabel ini udah kayak orang diancam mati. Saya nggak peduli, saya akan bunuh kamu. Intinya seperti itu. Makanya di ayat 4 kita bisa lihat, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Elia merasa apa yang ia lakukan untuk mengingatkan bangsa Israel itu sia-sia. Karena ketakutannya itu, dia merasa, udahlah saya mati aja, patah arang, kehilangan fokus untuk melihat ke depan. Ini kita lihat ya Bapak Ibu, bahaya ketakutan itu seperti apa. Kalau kita merasa terlalu takut, Bapak Ibu, terlalu takut, pokoknya kalau udah sesuatu yang pakai kata terlalu, itu udah sesuatu yang kurang baik. Karena apa? Karena yang ideal adalah sesuatu yang secukupnya. Kalau kita terlalu takut, maka kejadiannya apa? Kita akan kehilangan akal sehat kita untuk berpikir. Udahlah, mati aja. Ini Elia
kalau kita bisa lihat ada karakter suicidal sedikit. Suicidal itu keinginan untuk ya udahlah membunuh dirinya. Ada sedikit keinginan itu. Karena apa? Karena dia merasa patah arang, dia nggak tahu harus berbuat apa, dan ancamannya walaupun saya udah berlaku yang benar, tetap saya itu nggak jauh dari yang namanya incaran maut. Saya udah melakukan sesuatu benar kok, ini udah benar, tapi kok masih aja saya disalahin. Akhirnya Elia patah arang. Elia patah arang dan dia putus asa, dia ngomong pada Tuhan, singkatnya, Tuhan udahlah saya mati aja lah kalau udah beginilah. Nggak ada yang bisa saya harapin lagi. Kerja saya udah ngingetin capek-capek lewat segala cara, tetap masih aja. Udah cukup lah. Apakah Tuhan mengindahkan permintaan itu? Jawabannya Tuhan mendengar permintaan itu. Dan Tuhan memperhatikan apa yang di-request oleh Elia. Tuhan memberikan perhatian, mengindahkan, tetapi Tuhan tidak memenuhi permintaan itu. Kalau ditanya apakah Tuhan mengindahkan dalam arti memberikan perhatian kepada request dari Elia untuk ya udahlah ambil nyawaku, jawabannya adalah iya. Tetapi apakah Tuhan mengabulkan permintaan itu, menyetujui permintaan itu? Jawabannya adalah tidak. Tuhan memperhatikan apa yang menjadi concern Elia, apa yang menjadi kelelahan fisik dari Elia, kelelahan jasmani, kelelahan rohani, pokoknya lelah segala sesuatunya Tuhan perhatikan. Tapi request atau permintaan dari Elia, Tuhan tidak kabulkan, Tuhan tidak setujui, Tuhan tidak jawab. Kalau kita lihat Tuhan bagaimana cara mengindahkannya, kita bisa melihat di sini Bapak Ibu, Tuhan bekerja dengan cara yang sangat simpel, yaitu memberikan Elia kebutuhan yang paling basic, yaitu urusan perut. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab sebuah pepatah mengatakan logistik menentukan logika. Kalau logistiknya cukup, logikanya jalannya bagus. Kalau logistiknya kebanyakan, yang ada malah ngantuk. Ya, kalau kita makannya cukup, makannya bergizi, makannya sesuai dengan 4 sehat dan 5 sempurna, maka gizinya terperhatikan. Dampaknya apa? Dampaknya kita bisa berpikir dengan lebih sehat. Ada penelitiannya, ada penelitian medisnya. 4 sehat 5 sempurna itu bukan omong kosong belaka Bapak Ibu, itu beneran. Itu mempengaruhi. Vitamin, asupan vitamin, segala sesuatu itu mempengaruhi cara pandang kita. Kalau kita kenyang, Bapak Ibu, simple deh, gitu ya. Nggak usah ngomong, saya kejauhan pasang ngomongin gizi nggak ngerti. Yang gampang aja, oke, yang gampang. Orang, kalau mau gampang marah, gampang. Jangan dibuat kenyang. Panasin dia ketika dia kelaparan. Jangan dikasih makan. Maka orang itu akan lebih gampang marah. Karena apa? Perutnya kosong. Dia pengen makan. Coba kita lihat. Kalau nonton acara demo, Bapak Ibu. Demonya, tapi demo yang nggak dapat makan siang. Kayak demonya anak-anak, gitu ya. Anak-anak kuliahan. Atau ya demo yang low budget lah istilahnya. Demo yang nggak dapat makan siang. Kalau demo-demo karyawan kadang masih dapat makan siang. Saya lihat suka masih ada nasi bungkus. Tapi kalau demo mahasiswa mungkin ada yang nggak pakai nasi bungkus, atau demo-demo anak-anak SMA tuh yang sempet rame itu di Jakarta, itu nggak pakai nasi bungkus tuh kadang-kadang. Kalau udah lewat jam 12, jamnya makan siang, mereka belum makan, yang lain udah selesai demo, mereka masih demo. Dan jatuhnya apa? Anarkis. Karena apa? Karena belum diisi perutnya. Perutnya lapar, dia gampang ngamuk. Coba perhatiin Bapak Ibu, orang yang kelaparan pasti lebih gampang ngamuk dibanding orang yang sudah kenyang. Karena apa? Karena dia merasa kurang. Wah, kurang ini, kurang itu, semuanya kurang. Terus akhirnya ngamuk aja. Pokoknya kurang, ini kurang, itu kurang. Kamu kurang, ini kurang, semuanya kurang. Karena apa? Karena dia merasa lapar. Ngamuk, lapar. Tapi kalau orang yang kenyang, orang yang udah penuh perutnya, kebanyakan makan, bukannya ngamuk, tapi malah ngantuk. Yang ada malah tidur. Makanya disinilah Bapak Ibu alasan psikologis di beberapa budaya daerah gitu ya. Kadang saya perhatikan orang-orang Batak selalu acara itu dimulai dengan makan bersama dulu. Atau di beberapa tempat juga acara dimulai dengan apa? Makan bersama dulu.
Kenapa? Karena kalau kita mulai tanpa makan, kita tahu jangka panjangnya lama, ini bahaya. Bisa terjadi keributan di tengah jalan. Kalau kita selingin makan dulu, orang itu udah punya perbekalan seenggaknya. Kalau dia makannya kebanyakan, ya dia bisa tidur. Kalau dia makannya cukup, ya dia bisa mengikuti acara dengan baik. Mendapat asupan yang cukup. Itu alasan psikologisnya. Nah, ini juga yang Tuhan lakukan kepada Elia. Tuhan mengetahui kelelahan Elia. Makanya apa? Tuhan memberikan penyegaran buat dia. Lewat apa? Lewat makanan. Kalau kita lihat di sini, Tuhan memberikan, ya udah, kamu istirahat dulu, kamu tidur di bawah pohon arar, pohon yang cukup rindang, Pak Ibu. Kalau zaman sekarang kita di bawah pohon yang rindang gitu ya, kita malah takut. Karena apa? Karena takutnya ada ular di pohonnya. Tapi kalau zaman dulu itu di bawah pohon rindang, enak sekali, kayak potong rambut di DPR, di bawah pohon rindang. Itu enak banget. Ketika istirahat, dibangunin, dikasih apa? Dikasih makan. Ayo makan. Di sekitarnya ada apa? Di sebelah kepalanya udah ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Bapak Ibu, sedikit informasi, pada ketika Elia bekerja, ini Israel sedang dilanda kekeringan panjang. Berarti air susah. Elia disediakan roti bakar, disediakan kendi berisi air. Berarti ada makanan, ada minum. Betapa nggak enaknya Elia ini. Saya juga mau kalau disediakan seperti ini gitu ya. Sebelah udah ada roti bakar, sebelah ada kendi berisi air. Ya kalau sekarang nggak usah kendi lah, botol minum gitu ya. Enak banget, bangun tidur tinggal makan dan minum. Dan apa? Kedua, udah dikasih makan, dikasih minum, dikasih lagi. Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh begitu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, Tuhan mendengar permintaannya Elia. Tuhan itu nggak pernah menutup telinganya, Tuhan selalu membuka telinganya. Tetapi apa? Tuhan merespon juga dengan respon yang tepat. Tuhan tahu Elia dilanda ketakutan. Oleh karena itu apa yang harus direspon, yaitu dengan memberikan kenyamanan. Lewat apa? Lewat istirahat dan juga lewat makanan. Asupan yang memampukan Elia untuk apa? Melanjutkan pekerjaan pelayanannya. Ketakutan Elia akhirnya tereliminir, hilang. Karena apa? Karena Elia mendapatkan sebuah kesegaran yang baru. Dari yang tadinya lapar, ia dikenyangkan. Dari yang tadinya udah mulai habis berbekalannya, diisi kembali oleh Tuhan. Ini juga Bapak Ibu yang menyapa kita pada kesempatan malam hari ini. Di tengah minggu-minggu yang mungkin buat sebagian dari kita menjadi minggu yang memberatkan. Minggu yang penuh dengan pergumulan. Mungkin kita pun mengalami ketakutan yang sama. Ketakutan bahwa mungkin kita tidak akan dapat bisa beribadah bersama-sama lagi di ruangan yang sama. Ketakutan kita terpapar, ketakutan menghadapi hari depan, ketakutan menghadapi apapun itu. Banyak ketakutan kita. Bukan artinya kita nggak boleh takut. Takut boleh. Itu menunjukkan bahwa kita masih manusia yang memiliki kelemahan. Tetapi jangan sampai kita terlalu takut. Karena apa? Kalau udah sampai level terlalu, ya kata Om Roma, ya, terlalu, sesuatu yang diawali dengan kata terlalu itu udah nggak baik. Terlalu cepat, terlalu lambat, terlalu bersukacita, terlalu leha-leha, terlalu apa lagi, sungguh terlalu, ya itu udah nggak sesuatu yang baik. Karena apa? Karena itu udah berlebihan namanya kalau udah terlalu. Terlalu takut ataupun terlalu berani itu nggak baik. Karena apa? Karena kalau kita terlalu berani, bisa jadi kita menyembunyikan ketakutan kita. Kita terlalu takut, itu bisa jadi kita menyembunyikan keberanian kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu,
ketika ketakutan melanda, jangan kita menjadikan ketakutan itu sebagai sesuatu yang menguasai diri. Jangan sampai ketakutan itu menguasai diri kita. Gimana caranya? Yang paling pertama caranya adalah kita ingat bahwa segala sesuatu yang dihadirkan oleh Tuhan, baik itu sukacita maupun duka cita, itu untuk membentuk diri kita. Membentuk diri kita semakin apa? Semakin dewasa, semakin tangguh, semakin siap menghadapi dunia. Kita ingat Bapak Ibu, Yesus pernah ngomong, kamu adalah domba yang diutus ke tengah serigala. Berarti kita itu setengah kamikaze Bapak Ibu. Kalau kata pilot Jepang. Kita takut, ya oke. Tapi jangan sampai terlalu takut. Ingat bahwa segala sesuatu yang dihadirkan Tuhan itu untuk membentuk kita, untuk semakin dewasa, untuk semakin siap menghadapi tantangan. Tantangan hari ini dengan tantangan besok itu beda. 10 tahun yang lalu mungkin masih bisa kita bilang bahwa jalanan menuju Cicurug itu membutuhkan perjalanan yang lama. Tapi semakin sekarang, ketika tol udah jadi, mungkin kita bisa bilang, enggak kok, nggak butuh berapa jam. Atau makan mungkin dulu, gitu ya, kalau saya ingat ketika bulan kemarin, memimpin soal GKI, gitu ya, GKI Cicurug khususnya. Dulu saya ke Cicurug dari Caringin atau dari Parungkuda, itu setengah jam atau kurang, bahkan nggak nyampe kalau naik motor. Sekarang, ke Cicurug itu nggak cukup setengah jam, butuh 1 jam lebih karena terlalu macet. Sesuatu yang kita hadapi sehari-hari itu sesuatu yang berbeda. Selalu berbeda. Makanya dikatakan selalu baru setiap hari oleh kata pemazmur. Artinya apa? Itu berbeda. Nah, perbedaan itu menuntut kita untuk apa? Untuk kita selalu mau dibentuk oleh Tuhan. Makanya kita ketika supaya tidak terlalu takut, yang pertama harus yakin dan percaya. Kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang dihadirkan Tuhan, sukacita, duka cita, kegembiraan maupun kesedihan, itu semua untuk membentuk kita, semakin mendewasakan kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu, yang paling penting juga adalah senantiasa berpegang pada janji Tuhan. Janji Tuhan yang apa? Janji Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tidak hanya Dia mendidik kita lewat pengalaman yang berbeda setiap hari, tetapi juga Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan juga yang ketiga, yang paling penting, selain kita mengingat janji Tuhan, kita meyakini akan pendidikannya yang memperbaharui kita. Jangan lupa juga untuk berbagi kepada saudara-saudari kita. Berbagi kekuatan lewat kesaksian kita. Lewat segala hal yang bisa kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kepada anak cucu kita. Kepada pasangan kita. Kepada siapapun. Karena kebaikan Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita ajarkan berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali harus kita katakan. Bukan keburukan, tapi kebaikan Tuhan yang harus kita katakan. Dan niscaya melalui 3 cara ini, kita bisa mengendalikan ketakutan atau bahkan keberanian kita. Tidak menjadi sesuatu yang terlalu, atau bahkan menjadi sesuatu yang menguasai diri kita, tetapi menjadi sesuatu yang mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa menolong kita di dalam kelemahan kita untuk menghadapi hari-hari di tengah pergumulan yang mungkin memberatkan atau bahkan membuat kita harus merasa takut atau bahkan merasa lemah. Dan marilah kita juga mengizinkan Tuhan bekerja lewat cara-caranya yang ajaib, lewat cara-caranya yang tidak hanya sekedar menyegarkan kita, tetapi juga memampukan kita untuk melihat rencana indahnya sekalipun di tengah kesulitan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu, kita akan masuk ke bagian doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang sudah saya catat sebelumnya. Kita pertama, Bapak Ibu, mau mendoakan keluarga besar almarhum Pendeta Emeritus Nugroho
dari GKI Bogor Pengadilan, di mana Pak Nugroho, beliau biasa dipanggil, pada siang tadi dipanggil oleh Tuhan untuk kembali ke tempatnya. Kita berdoa supaya keluarga boleh diberikan kekuatan dan penghiburan melalui masa-masa sulit ini. Juga GKI Bogor Pengadilan sebagai tempat di mana beliau melayani juga boleh diberikan kekuatan serta penghiburan. Kita juga mau berdoa Bapak Ibu untuk jemaat yang sedang sakit atau di dalam pergumulan gitu ya. Ada beberapa di sini yang sudah tercatat di dalam para jemaat. Juga kita mau berdoa untuk beberapa hal lain, seperti contohnya juga kita mau berdoa untuk pandemi, penanganan pandemi yang masih terus dilakukan ya Bapak Ibu, situasi yang terus terjadi. Kita juga berdoa untuk proses renovasi pelayanan yang terus berjalan di tengah situasi ini, juga untuk semua yang terlibat di dalam penanganan pandemi COVID, juga tenaga kesehatan, karyawan, rumah sakit maupun gereja. Barangkali Bapak Ibu ada tambahan? Pokok doa tambahan. Pak, saya minta didoain. Ya Bu. Saya minta didoain anak saya Yesika yang sedang dalam pemulihan, semoga selalu. Oh, Yesika ya Bu. Iya, sehat, semangat, kuat itu Pak, walaupun jauh dari orang tua. Makasih. Oh iya, di luar kota ya Bu, ya. Luar kota. Iya Pak. Oke. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Pak Sam, Ya, Pak Puji. dumateng istri kula sing tasih gerah nika Pak Sam, matur nuwun. Sami-sami Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Pak. Ya, Bu Lasmi silakan. Adik saya. Ibu Tri. Tri bener ya Bu ya? Ya. Winarni ya? Ya, yang masih di Pontianak. Pontianak ya Bu ya? Ya. Baik Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan bersama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur pada kesempatan malam hari ini kami diingatkan akan penyertaan-Mu ya Bapak. Sekalipun kami di tengah ketakutan, biarlah kami mengingat kasih setia-Mu yang tidak pernah lari dari kehidupan kami, penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, janji-Mu yang tidak pernah Engkau ingkari. Biarlah ya Bapak ini yang menguatkan setiap kami untuk boleh menghadapi hari-hari ke depan, meyakini akan kekuatan-Mu yang memampukan kami menghadapi situasi-situasi sulit. Dan biarlah ya Bapak kami boleh mengontrol rasa takut kami ya Bapak, supaya tidak menguasai diri kami. Biarlah itu yang boleh mengingatkan kami akan kuasa yang senantiasa hadir di dalam hidup kami. Urapi dan mampukan kami ya Bapak untuk melakukan tugas dan panggilan ini. Kami pada saat ini bersehati berdoa, mengingat pergumulan ya Bapak, di mana pada siang tadi Engkau memanggil pulang pelayan-Mu yang terkasih, Pendeta Emeritus Nugroho, dalam rumah-Mu. Kami berdoa, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan kepada keluarga besar, kepada istri dan anak-anak.
biarlah Engkau yang juga boleh memimpin jalannya ibadah penghiburan maupun pemakaman pada hari ini. Biarlah semuanya menjadi berkat dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi istri dan anak-anak, terkhusus jemaatmu di GKI Bogor Pengadilan. Biarlah di dalam situasi ini jemaatmu juga boleh dihiburkan ya Bapak. Biarlah mereka juga boleh merasakan penguatan yang berasal daripadamu. Biarlah hari-hari ke depan boleh dilalui dengan tetap semangat dan juga mengandalkan penyertaan yang berasal daripadamu saja. Juga teringat akan rekan-rekan kami, sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit. Kami mau mengingat Ibu Agustina Supriyanti, saudari Pak Puji, juga saudari Yesika yang di dalam pemulihan, anak dari Ibu Suparjina. Kami mau mengingat Ades Yahaan, Ibu Lina Eko Rahayu, Ibu Christine Suwatan, Ibu Tina atau Mama Kesia, juga Ibu Tri Winarni, adik dari Ibu Lasmi yang di dalam masa pemulihan di Pontianak, serta sanak saudara, rekan-rekan kami yang lain yang pada saat ini belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau boleh menyapa setiap mereka, Engkau yang boleh melawat setiap mereka, Engkau yang juga terus hadir di dalam kehidupan mereka, Engkau yang boleh senantiasa menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka lewat obat-obatan maupun tindakan pengobatan yang dilalui tangan-tangan dokter yang bekerja. Engkau yang juga terus hadir di dalam kehidupan keluarga mereka. Setiap mereka yang mendampingi, biar Engkau juga berikan kekuatan dan kemampuan untuk melihat rancangan indahmu di balik semua ini. Juga sanak saudara kami yang di dalam pergumulan, baik pergumulan pekerjaan maupun pergumulan lainnya, Engkau juga boleh berkati dan biarlah Engkau yang memimpin mereka untuk boleh menggapai jalan keluar bersama dengan Engkau saja. Juga kami teringat ya Bapak, penanganan pandemi COVID di bumi pertiwi ini di Indonesia. Kiranya ya Bapak, Engkau yang juga terus memberkati para pemerintah kami, setiap dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan, para relawan, semua Satgas COVID yang bekerja tidak lelah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Biar Engkau yang berkati dan urapi dan mampukan mereka ya Bapa. Engkau yang senantiasa jaga sertai keluarga mereka juga. Biarlah mereka berada dalam lindungan tangan-Mu. Dan juga biarlah mereka yang dirawat boleh kembali pulih. Engkau yang juga kuatkan setiap mereka yang berada di dalam isolasi mandiri. Maupun mereka yang sudah pulih, biar Engkau boleh terus jaga kesehatannya. Untuk juga pelayanan gerejamu di tengah masa-masa sulit ini ya Bapak. GKI Cicurug, kami tahu ya Bapak, ini bukanlah masa yang mudah bagi setiap kami. Tetapi kami percaya Engkau adalah Sang Penolong di tengah situasi sulit ini. Biarlah ya Bapak, kami sebagai gereja di tempat ini, kami boleh terus mendukung pelayanan gerejamu. Walaupun disajikan dalam bentuk online, biarlah kami boleh tetap memiliki kerinduan untuk senantiasa beribadah. Baik beribadah melalui tayangan YKB, maupun kegiatan-kegiatan persekutuan di tengah-tengah minggu. Juga mendorong anak-anak kami untuk boleh terlibat di dalam ibadah-ibadah kategorial usia mereka. Untuk ibadah pemuda yang diadakan setiap bulan sekali, untuk ibadah remaja yang diadakan setiap minggu pada pukul 9, untuk kegiatan sekolah minggu juga ya Bapak, yang melalui tayangan YouTube pada pukul 8 pagi, biarlah kami boleh mendorong mereka, dan mereka juga boleh memiliki kerinduan untuk boleh beraktivitas di dalamnya. Untuk setiap tenaga pelayan kami ya Bapak, yang tidak pernah berjeri lelah untuk melayani jemaat-jemaat-Mu di tengah segala keterbatasan ini. Para guru sekolah minggu, segenap aktivis remaja, pemuda, juga para karyawan di gereja ini ya Bapak, yang menjadi salah satu ujung tombak untuk menjangkau jemaat-jemaat-Mu, baik mereka yang di dalam isolasi mandiri atau di dalam kondisi-kondisi lainnya. Biar Engkau juga berkati setiap mereka, berikan kekuatan, berikan semangat, dan juga biarlah Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan mereka. Engkau juga yang boleh memberkati proses renovasi gedung pelayanan kami ya Bapak.
di mana saat ini kami boleh melihat bahwa proses ini terus boleh berjalan dengan baik. Berkati para pekerja yang bekerja untuk mengerjakan ini ya Bapak, setiap panitia yang terlibat, kontraktor, kiranya Engkau yang boleh memberikan kepada mereka kekuatan dan juga kerendahan hati, serta kesatuan hati untuk boleh mengerjakan proyek ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Juga untuk para donatur ya Bapak, biarlah Engkau juga boleh kirimkan donatur supaya boleh mendukung proses pembangunan ini. Mendukung kehadiran fasilitas yang lebih baik untuk anak-anak muda kami maupun untuk pelayanan kesehatan kami. Untuk anak-anak sekolah minggu, remaja maupun pemuda juga pelayanan kesehatan dan hal-hal lainnya yang bisa digarap lewat gedung pelayanan. Biarlah ya Bapak ini menjadi sebuah langkah awal bagi GKI Cicurug jemaat-Mu di tempat ini untuk boleh membenahi pelayanan, membenahi segala sesuatu supaya semakin menjadi gereja Tuhan yang mampu dan siap menghadapi tantangan zaman. Juga untuk anak-anak kami dalam sekolah, biar Kau berkati supaya mereka tetap semangat dalam menjalani pendidikannya. Mereka yang berkuliah, Kau juga biar mampukan mereka untuk boleh terus memberikan yang terbaik, berkontribusi yang terbaik bagi negara ini. Bukan hanya sekedar beropini atau melontarkan ujaran-ujaran yang membuat keresahan masyarakat, tetapi berkarya lewat aksi nyata di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami, yang kami sadar jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami menyempurnakannya dengan mengalaskan doa ini dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 388, yaitu Selamat di Tangan Yesus. Maka saya akan sebentar. Selamat di tangan Yesus, selamat pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu madu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa bukan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Yesus perlindunganku, rahmat bagiku, padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertambah hati ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar berkah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia.
Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah PRT kita pada kesempatan sore hari ini. Ya, untuk pengumuman Bapak Ibu masih seperti biasa. Yang pertama ibadah YKB untuk ibadah umum 3 kali 9, 11, 5 sore. Juga untuk ibadah komisi remaja tiap jam 9 lewat Google Meet, lewat link yang di-share. Untuk anak-anak sekolah minggu setiap jam 8 lewat YouTube Komisi Anak GKI Cicurug. Bisa link di-subscribe di channel YouTube-nya. Terus juga kita masih Bapak Ibu terus doakan situasi pandemi ini supaya cepat boleh berakhir, untuk segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Juga untuk proses renovasi gedung pelayanan kita dan juga pelayanan GKI Cicurug, kiranya boleh didoakan terus Bapak Ibu, walaupun dengan situasi yang tidak mudah, tapi kita percaya senantiasa dimampukan oleh Tuhan. Itu saja kalau dari saya. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada pengumuman, dipersilahkan. Baik, kalau sudah tidak ada pengumuman Bapak Ibu, nanti ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap lakukan protokol kesehatan. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih Pak Sam. Semuanya untuk Terima kasih malam. Pak Sam. Terima kasih Bapak Ibu. Uti sehat. Ada yang lagi di Bandung nih. Kompak nih ye, besanan berdua di Bandung. Terima kasih Pak Sam, terima kasih semuanya. Selamat malam.